Baik, tujuan penelitian yaitu menjelaskan cara sistem mismatch repair atau MMR memperbaiki kesalahan basa. Yang kedua yaitu membandingkan mekanisme MMR di E. coli berbasis metilasi dan manusia berbasis strain break. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi protein kunci MMR dan hubungannya dengan kanker. Lalu desain eksperimen. Yang pertama itu buat DNA mismatch buatan. Lalu uji dengan ekstrak sel atau protein murni dari E. coli dan manusia. Lalu deteksi perbaikan dengan enzim restriksi. Dan selanjutnya analisis peran protein seperti MUT-S, MUT-L, MUT-H, UVRD, EXO1, dan PCNA. Lalu gunakan sel kanker manusia yang defektif MMR untuk pulihkan dengan protein MMR. Lalu tes epigenik. Baik, selanjutnya itu organisme pada jurnal ini yaitu E. coli dan sel manusia. Di mana untuk ringkasan mekanisme DNA MMR yang pertama yaitu pada E. coli, protein MUT-S mengenai mismatch dan membentuk kompleks dengan MUT-L. Di mana kompleks MUT-S MUT-L mencari untaian DNA yang dimetilasi parsial. MUT-H mengenai urutan GAT C yang belum termetilasi pada untaian baru dan memotongnya di dekat mismatch. Helikase UVRD membuka untaian DNA dari titik potong. Nuklease menghapus untai dari situs potong hingga melewati mismatch, di mana DNA polimerase 3 mensintesis ulang bagian yang hilang dan DNA ligase menyambung kembali fragmen DNA. Sedangkan untuk ringkasan mekanisme MMR pada manusia, di mana protein kompleks MUT-S alpha mendeteksi mismatch atau IDL kecil. Untuk IDL yang lebih besar, digunakan MUT-S beta. Kompleks MUT-S alpha mengikat MUT-L alpha, membentuk kompleks yang merekrut faktor perbaikan. MUT-L alpha mengaktifkan endonuklease yang memotong untaian baru. Proses ini tidak tergantung pada metilasi. Berbeda dari E. coli, DNA polimerase delta mensintesis ulang DNA ligase 1 menyambung fragmen. Mekanisme MMR E. coli dengan pendekatan eksperimental. Yang pertama yaitu persiapan DNA heteroduplex. Dibuat plasmid dengan mismatch, misalnya G dengan T, dan situs D GATC yang termetilasi sebagian. Yang dengan tujuan yaitu menguji kemampuan sistem MMR mengenali dan memperbaiki mismatch. Yang kedua yaitu assay perbaikan in vitro, di mana DNA heteroduplex itu diuji dengan ekstrak sel E. coli. Hasilnya diamati menggunakan elektroforesis untuk membedakan DNA yang diperbaiki dengan DNA yang tidak. Yang ketiga yaitu studi eksisi bidireksional, di mana menunjukkan bahwa perbaikan mismatch bisa dilakukan dari dua arah, 5 aksen ke 3 aksen dan 3 aksen ke 5 aksen, tergantung posisi mismatch terhadap situs GATC. Lalu yang keempat yaitu isolasi protein kunci, di mana protein-protein seperti MUT-S, MUT-L, dan MUT-H diisolasi dengan diuji secara individual, di mana tujuannya untuk memahami peran masing-masing dalam proses MMR. Lalu yang kelima yaitu rekonstruksi sistem lengkap, di mana sistem MMR direkonstruksi menggunakan protein murni, di mana hasilnya menunjukkan bahwa perbaikan mismatch hanya terjadi bila semua komponen tersedia dan aktif. Mekanisme MMR pada manusia dengan pendekatan eksperimental, di mana langkah yang pertama yaitu persiapan DNA heteroduplex. Terdapat gambar A di kiri atas, itu membuat DNA mismatch buatan dengan nick, di mana potongan satu untai di sisi 5 aksen atau 3 aksen dari mismatch tersebut, dengan tujuan menunjukkan bahwa arah perbaikan ditentukan oleh lokasi strain break, bukan metilasi. Yang kedua, assay perbaikan in vitro, di mana DNA tersebut diuji di ekstrak inti sel manusia, dan hasil elektroforesis menunjukkan apakah mismatch G dengan T, A dengan C, G dengan G, atau C dengan C berhasil diperbaiki. Jika mismatch berhasil diperbaiki, artinya ekstrak mengandung protein MMR aktif.
Dimana yang ketiga yaitu identifikasi definisi MMR pada lini sel tumor. Sel kanker diuji untuk melihat aktivitas perbaikan mismatch dan ekspresi protein MUT-S alpha. Gambar B yang itu menunjukkan pemisahan fraksi protein yang mengandung MSH2, MSH6, MUT-S alpha dan aktivitasnya dalam memperbaiki mismatch. Lalu tabel lini sel protumor itu dimana berisi data dari berbagai sel kanker manusia. Lalu selanjutnya yaitu isolasi protein dan rekonstruksi sistem lengkap, di mana protein murni seperti MUT-S alpha, MUT-L alpha, PCNA, RFC, EXO1 digunakan untuk merekonstruksi sistem MMR pada manusia secara in vitro dan digunakan untuk memulihkan fungsi perbaikan mismatch di sel tumor yang defektif. Baiklah, dalam presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil MMR Escherichia coli. Nah, pada gambar yang sebelah kiri ini kita bisa melihat adanya bukti langsung perbaikan pada ekstrak Escherichia coli. Ketika DNA heteroduplex dengan ketidaksesuaian GT ini tanpa adanya perbaikan inkubasi, terlihat adanya pita DNA-nya ini utuh dan besar. Itu besarnya itu kisaran 6,4 kilobase pada jalur unpair. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian menghalangi enzim E. coli ini memotong DNA-nya. Nah, namun ketika perbaikan ini terjadi, khususnya di DNA di salah satu untainya saja yang termetilasi, nah ketidaksesuaiannya itu dikoreksi menjadi GC yang awalnya itu GT. Nah, dan situs E. coli-nya ini terpulihkan dan akan menghasilkan fragmen DNA yang lebih kecil itu sebesar 3,1 dan 3,4 kilobase terlihat di jalur repair. Nah, kemudian untuk di gambar yang kanan itu gambar 7. Nah, ini terlihat adanya model yang terintegrasi di mana setelah MUT-S-nya ini tahu yang mana ketidaksesuaian ini akan merekrut MUT-L. Nah, kompleksnya ini mengaktifkan endonuklease MUT-H yang dapat membuat adanya sayatan atau unik pada untai DNA yang tidak dimetilasi. Ini merupakan salah satu sinyal utama untuk melakukan perbaikan. Nah, kemudian DNA helikasenya ini diaktifkan dan akan mulai membuka helix DNA ke arah yang ketidaksesuaiannya itu. Nah, untuk untai tunggal yang terbuka ini kemudian didegradasi oleh exonuklease yang spesifik yaitu EXO7 atau REJ. Nah, pada sayatan sisi 5 aksen itu untuk enzim exonuklease yang spesifik yaitu EXO7 atau REJ itu mulai dari sisi 5 aksen ke 3 aksen yang tidak sesuai, atau EXO1 atau EXO10 mulai dari sisi 3 aksen. Nah, akhirnya celah yang terbentuknya ini diisi kembali oleh DNA polimerase 3 dan disegel oleh DNA ligase. Baiklah, dalam presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil MMR pada sel manusia. Nah, pada gambar yang di sebelah kiri ini terlihat bagaimana adanya perbaikan mismatch yang diatur pada sel manusia. Nah, berbeda dengan Escherichia coli yang menggunakan metilasi. Nah, di sini pada sel manusia ini perbaikannya ini diarahkan oleh adanya sayatan atau nik pada untai DNA. Nah, jalur N ini menunjukkan hasil ketika DNA heteroduplex-nya ini memiliki sayatan pada salah satu untainya. Nah, terlihat adanya produk yang telah diperbaiki yaitu bagian pita bawah. Nah, namun pada jalur C di mana kedua untai DNA-nya ini utuh dan berkelanjutan, tidak ada perubahan yang signifikan. Nah, membuktikan bahwa sayatan di untai DNA-nya ini bertindak sebagai sinyal yang penting untuk mengarahkan perbaikan pada sel manusia. Perbaikan mismatch pada sel manusia. Nah, di gambar sebelah kanan itu
menjelaskan bagaimana peran dari kompleks mood L-alpha dalam MMR manusia. Berbeda dengan Escherichia coli, di mana Escherichia coli ini tidak memiliki endonuklease. Nah, di kompleks mood L-alpha manusia ini sebenarnya merupakan endonuklease latennya gitu. Aktivitasnya ini diaktifkan dalam suatu kompleks yang memerlukan adanya mismatch. Nah, kemudian juga ada sayatan yang sudah ada, mood S-alpha, PCNA, dan juga adanya RFC. Nah, setelah diaktifkan, mood L-alpha ini membuat sayatan di unta yang sama dengan sayatan awalnya. Nah, biasanya sayatan ini dilokasikan jauh dari posisi mismatch yang merupakan langkah inisiasi kunci untuk eksisi di jalur MMR pada sel manusia. Baik, saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara artikel dengan Nobel. Dalam artikel berjudul Mechanism in E. coli and Human Mismatch Repair karya Paul Modric, ini sangat berhubungan erat dengan Nobel Kimia tahun 2015. Di sini menjelaskan mengenai mismatch repair, yaitu sistem perbaikan kesalahan satu pasangan DNA yang terjadi selama replikasi. Penelitian ini menjelaskan mengenai protein-protein penting seperti MUTS, MUTH, dan MUTL yang bekerja sama untuk mengenali dan juga memperbaiki mismatch repair secara tepat pada untai DNA yang baru, baik itu pada bakteri maupun pada manusia. Kerusakan MMR ini akan berakibat langsung terhadap munculnya kanker, yaitu seperti sindrom Lynch. Refleksi ilmiah, mengapa sih mekanisme ini penting dalam biokimia? Mismatch repair atau MMR menunjukkan bahwa biokimia sangat menjaga kestabilan genetik, yaitu melalui mekanisme perbaikan kesalahan DNA. Dari MMR ini kita menyadari bahwa satu kesalahan DNA saja dapat berdampak besar, dan tubuh kita memiliki cara yang cerdas untuk memperbaikinya. Protein seperti MUTS, MUTL, dan MUTH akan bekerjasama dengan sinyal metilasi untuk mengenali untai baru dan akan memperbaikinya dengan presisi yang lebih tinggi. Dari sini kita tahu bahwa biokimia itu tidak hanya tentang reaksi, tetapi juga bagaimana tentang pertahanan kehidupan.